Selamat siang anak-anak, salam berjumpa kembali bersama dengan Ibu Oni masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan masuk ke dalam buku tema yang ke-8 ya, dengan judul Bumiku. Nah, namun pada materi pembelajaran kita untuk hari ini kita masuk dalam subtema yang pertama tentang mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi. Nah, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini ya. Di situ anak-anak tadi sudah mendengar ada kata teks non-fiksi. Ayo anak-anak, ada yang tahu apa arti dari teks non-fiksi? Nah, ini udah pernah kita pelajari pada kelas 5 dan kelas 4 ya. Ada yang masih ingat? Ya, tepat sekali. Teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan data dan fakta, yang artinya informasi yang diterima, informasi yang ditulis, yang diangkat itu di dalamnya berdasarkan data dan fakta. Berarti informasi tersebut benar-benar ditulis dengan sungguh-sungguh ya, dengan adanya bukti ya, data dan fakta kan gitu. Kemudian ciri-ciri teks non-fiksi. Nah, ciri-ciri dari teks non-fiksi ini adalah memiliki informasi berdasarkan data dan fakta ya, atau juga bisa disebut dengan bukti. Bukti yang ada itulah yang disebut dengan data, dan fakta itulah yang bisa diangkat untuk ditulis dalam bentuk informasi ya. Kemudian jenis-jenis teks non-fiksi. Oke, anak-anak di rumah ada yang masih ingat ada berapa jenis teks non-fiksi yang kalian ketahui? Ya, ada 3 jenis teks non-fiksi ya. Yang pertama kita masuk dalam esai. Nah, ini dia esai. Esai itu adalah tulisan berisi opini penulis tentang suatu hal yang dinilainya. Ya, artinya tulisan yang berisi informasi itu berarti si penulisnya itu mengangkat ya, atau menilai tentang suatu hal yang di dalamnya berisi tentang opini, pendapatnya si penulis ya. Kemudian ada kata sejarah. Jenis yang kedua adalah sejarah. Sejarah itu berarti di dalamnya mengangkat tentang silsilah atau keturunan gitu ya, asal usul ya, riwayat suatu tempat atau kejadian, itu yang namanya sejarah ya. Benar juga, itu juga pasti dalamnya adanya data, bukti dan fakta, makanya termasuk dalam golongan jenis teks non-fiksi. Kemudian yang ketiga, buku teks. Buku teks ini yang artinya adalah buku teori tentang suatu ilmu yang disusun untuk tujuan pembelajaran. Misalnya kita mengambil buku teks tentang pelajaran bahasa Indonesia kan gitu ya, nah, tentang apalagi misalnya IPS, PKN. Nah, itu adalah bagian dari buku teks yang di dalamnya adalah untuk tujuan pembelajaran. Nah, informasi dalam teks non-fiksi disajikan secara ada 2, tersirat atau tersurat ya. Itu ada kata tersirat dan tersurat. Masuk ke dalam pengertian dari informasi tersurat. Nah, ini dia. Informasi tersurat itu adalah informasi yang diperoleh, yang dimiliki langsung dari teks. Itu yang disebut dengan informasi tersurat. Ya, sekali lagi, informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks yang dibaca. Ya, bacaan kan gitu. Kemudian kalau informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah kita memahami keseluruhan dari isi teks. Itu dia kebalikan dari tersuratnya. Kita pahami, kita pelajari dulu, kita baca, setelah kita pahami dalam isi teks tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan informasi tersirat ya, yang diperoleh dari memahami keseluruhan isi teks. Nah, informasi tersirat dapat ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas,
dan ide pokok. Berarti informasi yang anak-anak terima nantinya setelah kita memahami keseluruhan isi teks tersebut itu dapat kita temukan ketika kita sudah memahami yang namanya kalimat utamanya, kalimat penjelasnya, dan ide pokoknya. Nah, ada 3 bagian situ kalau sudah kita menemukan informasi tersiratnya, ya. Oke, Ibu akan memberikan satu contoh. Contoh ini adalah informasi yang kalian dapatkan yang berupa dari teks non-fiksi. Di situ ada tabel yang Ibu akan tampilkan di situ. Masuk ke ada nomornya, judul teks bacaannya, dan informasi yang terdapat dalam judul teks bacaan yang sudah kita terima. Dan gitu. Masuk ke poin 1, di situ ada judulnya Bersatu Padu Melestarikan Bumi Tercinta. Informasi yang didapatkan di dalam teks tersebut, ya, di dalam judul teks tersebut adalah tentang melestarikan bumi tercinta, bekerja sama dalam melestarikan bumi, dan ikut peduli dalam melestarikan bumi. Itu adalah informasi yang kalian dapatkan, yang kalian terima gitu ya, misalnya ya, yang Ibu terima, Ibu dapatkan dari judul teks bacaannya. Ya, oke, berikutnya judul yang kedua, menyelamatkan bumi dengan mengurangi penggunaan sedotan. Informasi yang terdapat di situ, nah, ini dia ada 3 juga di situ. Selamatkan bumi dari penggunaan sedotan berlebihan, mengurangi penggunaan sedotan untuk bumi yang telah tua, bijak dalam menggunakan sedotan. Itu 3 informasi yang didapatkan dalam judul teks bacaan, ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan materi Ibu pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Pesan Ibu adalah tetap jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan dengan baik, selalu semangat dalam belajar. Dan pastinya Ibu ingatkan kembali lagi, bagi yang belum mengumpulkan pidatonya, silakan dikumpulkan pidatonya untuk mengambil penilaian keterampilan proyek atau penilaian praktik bahasa Indonesia, ya, dengan membaca pidato dan kalian videokan, ya. Oke, anak-anak, nanti silakan disalin, kalian tulis dengan rapi tulisannya yang baik, ya. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.